Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini, sehingga channel ini dapat dengan setia eksis hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentu dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu akan menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka ya dan keluarganya kelak, baik yang dari via channel TikTok maupun dari via channel YouTube ya. Matur nuwun. Berikutnya untuk seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, di mancanegara, di dalam negeri, aku ucapkan terima kasih atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never. Tetaplah bertumbuh menjadi satu pribadi tangguh, yaitu anti skip dan anti download. Bagi yang berkenan silakan saja di share linknya ya. Jadi jangan diunduh, apalagi dipotong-potong terus diadu-adu sama video lain. Tolong jangan ya. Linknya saja kalau memang berkenan silahkan ya, jadi jangan diunduh. Oke. Terima kasih yang tak terkira. Sudah langsung 1000 ya tap-tapnya, nggak tahu sekarang berapa Le? Sudah 2400, tapi tolong tetap dijaga karena kalau nggak terus di tap-tap nanti sama mesin TikTok dianggap pasif dan dihentikan ya. Itu yang pertama. Berikutnya kalau nanti ada kendala terhenti, usahakan balik lagi ya, karena ada kemungkinan itu di banned. Kalau di banned jelas nggak bisa, harus nunggu 1 pekan lagi ya. Makanya tolong jangan di report biar nggak di banned. Kalau nggak setuju ya tinggalin aja, cari ngaji yang lain, cari tempat lain, nggak apa-apa gitu ya. Yang penting jangan diganggu ya. Berikutnya ada yang harus aku sampaikan ya, kenapa ini aku pakai 3 kamera ini ya. Makanya kalau di rumahku handphonenya banyak itu bukan berarti apa ya, kesombongan, bukan berarti mewah, enggak, dilihat kebutuhannya. Aku punya handphone banyak itu kadang-kadang orang kaget kalau bertamu ke rumah, lu banyak kali handphonenya. Iya, karena kebutuhannya banyak gitu. Kecuali kalau nggak ada kebutuhan punya handphone 3 atau 4 atau itu namanya mubazir, itu kesombongan dan itu nggak bagus gitu ya. Aku punya handphone banyak karena kebutuhannya banyak. Ini untuk shot aja. Ini aku pakai 3 handphone, 3 kamera. Ya. Dan terima kasih untuk Kang Mas yang ada di Tangerang, gue lupa namanya siapa dulu, yang membelikan handphone yang A9 yang untuk shooting ini ya. Gak tahu 2 juta berapa dulu, 2.500.000 nggak salah. Ya, terima kasih. Jadi setiap dia untuk shot kajian amal dia akan mengalir terus. Ya, begitu juga untuk saudara-saudara yang lain yang telah berkontribusi lewat sholawat, papan tulis dari bunda kita dari Tangerang dan lain-lainnya lah, banyak yang aku nggak bisa sebutkan satu persatu. Terus ada santri yang sekarang sudah menjadi guru ngajar di Bondowoso, alumni Gontor, Kang Mas mana itu, aku suka ya. Dia selalu memberikan sanggahan-sanggahan yang itu analisisnya bagus ya, argumentatif ya. Aku suka. Jadi aku bukan tidak suka disanggah, suka, cuman harus argumentatif ya, karena dia anak pondokan, tentunya argumentatif ya. Kalau enggak ya aku delete aja, dan kita harus saling paham. Kerangka berpikir jalanan seperti aku dengan pondokan itu mesti beda gitu aja. Jadi ujung-ujungnya juga perbedaannya cuma di situ gitu ya. Tapi muaranya sama gitu. Oke. Dan yang harus aku sampaikan lagi, ini kan tiga kamera, karena juga santrinya ini yang ngaji juga nggak semuanya suka main TikTok. Ada yang sukanya dia di YouTube, maka kan aku harus memberikan porsi yang sama. Ada yang suka di TikTok. Memang sih sekarang secara tren orang lebih suka main di TikTok. Tapi ada yang fanatik YouTube, dia maunya nonton di YouTube gitu. Maka aku live TikTok dan YouTube. Kemudian yang direkod itu
untuk menjaga kualitas, biasanya kendala sinyal yang di YouTube dan yang di TikTok kalau live itu bermasalah, tapi kalau record kan tidak. Dia lebih unggul dari segi video dan audionya lebih jelas. Makanya yang reguler, yang record, hasil record itu tetap disiarkan juga. Karena kalau yang live itu seperti saudara-saudara kita yang terikat sebagai karyawan dan apa, tentunya tidak bisa. Kalaupun bisa mengikuti kajian kita live seperti ini kan jam kerja, tentu mereka harus curi-curi waktu, dalam artian nggak bisa konsentrasi penuh, maka harus ada yang record gitu loh. Tapi yang aku perlu sampaikan, 2 record hasil kajianku itu, laporan gerah itu hilang, padahal gerah itu tidak mendelete gitu. Nah ini nggak tahu, mungkin teman-teman ada punya pengalaman kenapa ya bisa hilang. Jadi menjadi penting juga yang live gitu loh. Ya kalaupun keterbatasan sinyal ya gimana lagi, kita nggak bisa. Ya mungkin diatasi nanti ya harus wifi-nya di-upgrade mungkin begitu. Tapi kan itu juga biaya gitu ya. 2 hilang, nggak tahu gerah itu tidak mendelete. Mungkin kalau aku menduga sih karena kepenuhan memori atau gimana ya, sehingga dia meskipun nggak di-delete hilang sendiri. Jadi ada 2 kajian yang hilang. Jadi nggak, ya karena hilang gerah itu nggak bisa menampilkan yang regulernya itu. Ya, jadi mohon dimaklumi ya. Selama yang reguler itu bisa ditampilkan, tetap ditampilkan ya. Karena dia tadi itu dari segi kualitas video dan audionya lebih oke ya, dan teman-teman yang kerja bisa menyaksikannya nanti di malam hari atau apa, kan nggak semuanya bisa live seperti ini. Kecuali kita yang penganggur ini. Oke, di situ ya. Sebelum aku lanjutkan kajian kita kemarin, pasti versus insya Allah tentang surga Kristen dan Islam. Ya, aku akan baca dulu komen yang masuk ya, sebagai bentuk apresiasiku. Maka kalian kalau komen masuknya ke YouTube ya, karena kalau di TikTok kan tidak terdokumentasi. Pertama untuk Kang Mas Mubasorot memberi komentar. Ini nggak salah untuk yang kedua kalinya, padahal sama Kang Mas kita siapa itu ya, Ngopi Ngerok, Gurem Endrukem, ya nggak tahu siapa lagi namanya, itu sudah dijelasno ya. Gini katanya Kang Mubasorot, Gus mau izin download mumpung ada kajian di YouTube gitu. Gue nggak izinin gitu ya. Karena gini, ini harus gue jelaskan ya, supaya aku itu sukanya keterbukaan. Semoga dengan penjelasan ini lu tahu semua ya. Pendapatan YouTube itu didapatkan dari kontribusi iklan. Makanya kan aku anti skip dan anti download kan pesanku, dan itu nggak pernah lupa aku sampaikan untuk mengingatkan kalian semua ya. Aku nggak tahu kondisi ekonomi kalian semuanya, aku nggak tahu ya, aku nggak tahu karena kita ketemukan di dunia virtual. Kalau semua mampu di atas rata-rata atau rata-rata ya alhamdulillah gitu loh ya. Ya, tapi kan apakah begitu? Aku kira tidak. Mesti kondisi ekonomi kalian tidak mampu. Itu ya. Makan siang itu nggak ada yang gratis. Jangan berpikir gratis, nggak ada yang gratis. Ya. Aku memberikan kajian itu meluangkan waktuku, karena aku sebelum memberikan kajian kan belajar juga, baca buku segala macam segini tuh. Ada yang aku korbankan, gitu ya. Nah, kalau kamu nontonnya itu di hasil download, ini untuk kesekian kalian ya. Karena dulu juga ada yang begini, setelah aku jelaskan dia tetap ngeyel. Enggak, aku sudah jelaskan. Kalau kamu nontonnya di download, Mas, mau kamu nonton 1000 kali pun itu nggak memberikan kontribusi ke aku lewat iklan, gitu loh. Dia ngotot aja, bisa Gus. Akhirnya setelah dia mungkin tanya teman-temannya, dia kembali WA aku minta maaf. Oh iya ternyata nggak bisa. Ya memang nggak bisa. Kalau kamu nonton di hasil downloadan, mau 1000 kali kamu tonton, itu nggak memberikan kontribusi. Sedangkan kamu nonton di YouTube saja secara live atau secara yang record, tapi kamu delete, kamu skip bahasa virtualnya, itu nggak memberikan kontribusi apa-apa terhadap channel ini, gitu loh. Nah, sedangkan tidak men-skip atau membiarkan iklan, itu kan sholawat terendah jalan yang aku berikan. Karena aku nggak tahu, makanya aku selalu ingatkan, yang paling tahu
kamu itu harus memberikan berapa untuk perjuangan dakwah agamamu, itu kamu sendiri. Sama Allah. Ya kan lucu kalau ada gajah nyumbang semut. Juga lucu kalau ada semut nyumbang gajah. Dalam Islam itu proporsional. Dan Allah nggak minta lebih kok. Berapa yang kamu mampu. Tapi jangan membohongi ketika kamu gajah nyumbang semut. Ya malu. Kamu itu nggak punya morality berarti. Malu terhadap dirimu sendiri aja kamu nggak punya. Apalagi kepada Allah. Apalagi kepada yang lain. Kita harus mawas diri. Aku ini di mana ya? Apa yang pantas aku berikan untuk perjuangan dakwah sholawatnya gimana ya? Gitu loh. Dan itu kan bukan untuk aku. Imbasnya kan ke kamu juga. Untuk nanti makanya aku bilang, semoga sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh untuk kamu dan keluargamu. Kan begitu. Karena setiap kajian-kajian ini itu berjalan karena ada kontribusi dari sholawat-sholawat itu. Itu. Ya. Nah, bagi mereka yang mampu, mereka transfer. Dan aku nggak pernah ngomong berapa, enggak. Mereka sendiri yang tahu kemampuan mereka berapa. Dan jangan kamu berpikir itu hanya untuk aku. Jadi ketika kamu bersodako, terus ketika kamu bayar zakat, terus kamu berpikir itu untuk orang bukan untuk kamu. Ya kamu goblok. Kamu Islam apa kalau gitu caramu? Tolol kamu. Ngaji kemana aja goblok. Kalau kita baca Al-Quran itu ya tentang riba. Riba itu dalam sudut pandang mata kita, harta kita bertambah. Dalam sudut pandang Islam di mata Allah itu tidak ada artinya kecuali sodako. Jadi ketika kita memberikan sesuatu untuk agama, kan ada itu siapa yang akan membela agama Allah. Itu ditawarkan kepada baginda Kanjeng Nabi Isa kepada para Hawariyun itu. Oh kok Allah kok perlu dibela? Nanti dulu penjelasannya, itu goblok juga kalau pertanyaannya gitu. Ya. Jadi kalau untuk mubasorot ya tolong jangan di-download. Ngerti batukmu ngerti goblok we. Tak jelas no ping piro-piro enggak ngerti ae. Aku kemarin sudah jelaskan 6 bulan aku enggak dapat kontribusi sama sekali. Karena kesalahan ternyata aku tidak mengkonfirmasi pajak. Karena itu juga ada alasannya. Aku tanya kepada senior-senior yang lebih lama main di YouTube, katanya sudah aku nggak usah diisi ya, nggak tak isi. Akhirnya aku nggak dapat apa-apa selama 6 bulan dan iklannya banyak itu. Aku pertamanya berpositif thinking, oh itu nanti dikumulatif ketika masalah persyaratan pajak sudah dipenuhi. Ternyata enggak, hangus. Dulu ketika aku dapat iklan banyak sebelum monetism dapat surat dari YouTube, ya iklannya itu banyak. Itu dikumulatif ketika aku sudah monetize itu dibayarkan di kemudian. Aku harap sih yang 6 bulan kan begitu, ternyata enggak. Jadi sekian banyak iklan selama 6 bulan, bukan 1 hari 2 hari. 6 bulan tuh hangus. Ya sudah enggak apa-apa, memang jalan ceritanya harus begitu. Mau gimana lagi? Kita kan enggak punya positioning yang mampu untuk berganding dengan YouTube karena dia punya ruang. Gitu ya. Nah, kalian yang kere-kere, yang miskin-miskin, sholawatnya lewat apa? Ya anti skip itu, anti download itu. Kalau yang mampu ya silahkan lewat apa namanya? Mau transfer itu. Yang di TikTok lewat apa jenenge iku to? Gip apa enggak tahu lah aku, yang harimau, yang mawar, yang tetek bengek, yang koin lewat itu. Gitu loh. Ya. Jadi aku kasih ruang, tinggal kamu ngukur, kamu mampumu yang mana, kamu sendiri dan Allah yang tahu. Oh aku enggak, aku kere. Meskipun kamu kaya, kamu ngaku kere, ya enggak apa-apa. Itu urusanmu nanti, kamu membohongi dirimu atau enggak itu urusanmu. Nah, berarti lewat anti skip, anti download, gitu loh. Ya, lah kalau kamu download, kamu nonton, jangan sekali, 1000 kali kamu tonton tuh enggak memberikan kontribusi iklan. Gitu loh maksudnya, ya. Bilang, oh Gus Bekti itu orientasinya ke sana. Kamu tahu, kalau kamu santri lama, pernah santri di sini, ya, aku pernah ngomong sama santri-santriku, aku bilang, ketika aku diajak Ustadz Ahmad, ya, Ustadz Ahmad itu kan pengusaha ya, jadi ya naik mobil mewah karena dia pengusaha mobilnya mewah, sama Prof
sekarang sudah Prof dia. Dulu masih Dokter Suryadi, kami makan ketan gitu ya. Tiba-tiba ada tukang parkir merangkul. Aku nggak tahu siapa, tiba-tiba ngerangkul aku. Ya sudah, aku sok kenal sok dekat juga. Karena kan dia pasti kenal aku nggak kenal dia. Ternyata dia bilang, Gus, saya selalu ngaji ke jenengan, tapi saya mau tanya, nggak berani karena saya nggak tamat SD gitu. Terus saya bilang, nggak apa-apa, Cak, nggak apa-apa, tanya aja, nggak apa-apa, nggak usah. Mau tamat SD mau nggak apa-apa gitu. Aku membesarkan hati dia gitu loh. Terus dia ngomong, Gus, kemarin saya baru bersolawat 100.000 gitu. Ya. Terus aku minta pendapat teman-teman, bagaimana ya? Karena terus terang hatiku itu nggak bisa menerima. Karena apa? Tukang parkir loh. Untuk mendapatkan 100.000 dengan satu parkir itu 2.000, berapa jumlah kendaraan yang harus dia parkir? Dia punya anak, punya istri yang untuk beli beras kayak bayar listrik kayak LPG kayak. Itu aku sebetulnya nggak mau terima. Dan aku mau kembalikan dan akan aku lebihkan. Tak cari-cari orangnya nggak ada lagi sekarang. Karena aku melewati jalan itu setiap kali mengantar nduk sekolah. Di jalan di Ponorogo Kota Batu ada pos ketan. Kalau kamu naik ke Batu, setelah sebelah kanan setelah pom bensin ada pos ketan. Di sana dia selalu parkir. Tak cari nggak ada. Maksudku kalau ada mau tak kembalikan dan tak lebihkan. Mas matur nuwun, nggak usah gitu. Karena apa? Aku bukan sembarangan orang menerima. Tapi kalau ada orang pantas memberi nggak memberi juga tak cecek lainnya, aku berani gitu loh. Jadi aku proporsional. Aku belajar dari mana? Dari nabiku. Ketika Abu Bakar As-Siddiq, ya, mertua tercinta, sahabat tercinta, akan memberikan semua hartanya untuk dinullah, apakah Kanjeng Nabi terima? Kan enggak juga. Gitu. Jadi kita proporsional saja, ya. Dan aku paling benci, ya, ketika ada seseorang itu pasang tarif dalam dakwah. Nah, itu aku benci itu. Aku pernah dapat satu info ketika aku dakwah di Denpasar di Bali dan ketika aku dakwah di Lampung. Yang satu ngomong orang Lampung, yang satu ngomong orang Bali, bahwa Ustadz A, tapi nggak usah tak kasih tahu karena dia juga sekarang sudah almarhum. Ya, Ustadz A itu dia levelnya sudah nasional lah ya. Memasang tarif 15 juta satu kali tampil. Dan itu apakah itu bersih ataukah sudah termasuk hotel penginapan? Aku nggak tahu lah. Yang aku dengar nominal 15 juta. Itu aku nggak setuju. Ya kalau mau, makanya aku pernah ya kedatangan mahasiswa dari Universitas Negeri titik-titik di sini, ya titik-titik ke sini, ya. Aku ngisi kajian 2 kali waktu itu bulan Ramadan, ya. Nggak salah juga aku pernah cerita sama santri lama itu. Dikasih amplop yang itu menurutku jauh dari kelayakan. Di saat kondisiku hancur-hancur, nah itu masih TK. Itu mau bulan Ramadan, mau hari raya, gitu ya. Duit nggak ada lagi itu, ya. Mau hari raya. Terus sama istriku, mungkin karena istriku juga kepepet ya, di tengah perjalanan ini, ya habis ngisi dibuka itu ngomong cuman dikasih segini gitu. Terus aku menghibur istriku, enggak paling itu jatuh kamu buru-buru buka gitu. Padahal memang tidak layak. Nggak tahu karena apa juga mahasiswanya akhirnya datang ke rumah bersama timnya. Dia minta maaf dan dia belikan aku baju bagus itu, baju takwa. Maka aku bilang, aku terima bajunya tapi mungkin nggak aku pakai. Aku tidak orang yang peduli terhadap formalitas, dan ini baju-baju dipakai dikasih sama panitia tapi nggak pernah tak pakai. Aku pernah dikasih baju koko dari Surabaya ketika aku dipaksa untuk ganti baju koko oleh panitia, sampai minta setengah mampu sama aku supaya aku mau ganti baju. Akhirnya aku ganti baju koko karena dia pernah dikomplain ada ustadz kok nggak pakai baju koko. Ya sudahlah, aku apresiasi ke dia, aku baju koko aku pakai. Ketika aku pakai baju koko, pakai kopiah Arab gitu, aku merasa bukan diriku sendiri. Makanya ketika aku dikasih baju koko itu nggak pernah tak pakai. Gitu. Aku ngomong sama mahasiswa itu, tak terima tapi nggak tak pakai gitu loh. Seharusnya kan mahasiswanya punya otak. Bagi orang sekelas aku yang perlu itu mentahan, nggak perlu baju-baju mewah. Untuk apa? Gitu loh. Akhirnya aku bilang gini loh ya mas, lain kali
kalau mau ngundang aku dari Arimatea ini ya, kamu ngomong aja, yang penting ngomongnya bla-blaan. Kalau kamu memang tidak punya duit, teman-temanmu mahasiswa nggak punya duit, meskipun kamu beli rokok satu bungkus 15.000 kamu sanggup, nah 15.000 kali 100 anak berapa itu sudah. Tapi ya sudahlah, anggap saja kalian kere, nggak mampu, mahasiswa kere. Ngomong sama aku, tak kasih kajian gratis. Gratis, nggak usah bayar. Tapi ngomongnya di depan. Karena kalau kamu tidak menghargai para ustadz, khususnya yang ngisi kajian, bagaimana dakwah itu bisa berkembang? Nggak semua para ustadz itu kaya. Akhirnya terdiam dia. Aku itu juga berpikir, aku mau ngomong nggak? Nanti kalau nggak tak omong itu akan diulangi ke narasumber yang lain. Kan kasihan juga mereka kalau ternyata mereka sekelas aku. Kalau mereka sudah kaya sih nggak ada masalah. Gitu. Ya, akhirnya mereka mantu-mantu. Jadi ngomong aja nggak apa-apa. Aku kasih gratis. Yang penting ngomongin dong, ngarep. Ngomongnya di depan. Karena kalau ngomongnya di depan kan aku sudah persiapan dari rumah. Nanti kalau bensin habis ada nggak? Karena dari Batu ke Malang ngisikan itu pakai bensin dan itu pakai duit, nggak pakai kertas, nggak pakai daun singkong, nggak pakai daun jambu. Gitu loh. Akhirnya dia ngerti. Dan aku harus omongkan harapanku semoga itu tidak diulangi kepada narasumber yang lain. Jadi aku ngomongnya bla-blaan. Gitu juga untuk Mubasorot, semoga goblokmu hilang. Kamu sudah dijelaskan 2 kali masih ngotot saja. Jangan di-download. Ya. Oke. Itu untuk Mubasorot. Kemudian untuk Asli Tegal memberi komentar Jakarta hadir Gus. Asli Tegal, ya, tentang sholat Jumat udah aku jelaskan ya. Kamu nggak komentar. Ojo goblok we. Ya, kamu bilang kamu sholat 5 waktu sehari semalam setiap hari. Sudah aku jelaskan. Konsekuensi lagi ucapanmu seperti apa? Lihat kajianku tapi belum diunggah tuh anunya tuh. Belum diunggah karena masih antri. Tapi di live kamu bisa lihat, ya. Kan kamu ngomong, kamu sholat tetap 5 sholat itu kamu jaga ya, tapi kamu tidak semasab dengan aku. Itu diametral itu. Karena sholat duhur itu tetap ada di hari apapun, nggak ada. Apabila hari Jumat duhur hapus, nggak ada. Dan aku sudah jelaskan kumpas tuntas di serba-serbi Jumat. Jadi kau ojo pura-pura budek kon, ya. Kamu nggak komentar di sana. Oskis, ini saudara Kristen kita dari Kristen Tauhid ya. Aku nggak tahu ya, apakah masih tetap di Kristen Tauhid? Ya monggo, nggak apa-apa pilihan. Tapi kalau sudah bersahadat, karena dulu sempat tanya-tanya ya. Dan kajian kita belum selesai. Ini engkau kan Nabi yang akan datang. Ini masih seri yang 39 ini. Ini belum selesai karena tertumbuk-tumbuk yang mungkin akan aku segera. Sama Malakat Aimanuhum ini belum selesai juga. Masih nampak tuh dari situ tuh, nggak nampak ya? Nggak nampak. Bisa kamu tuh supaya kamu geser sedikit TikToknya, terus kamu geser sedikit nanti YouTube-nya. Ini Malakat Aimanuhum ya. Ini belum selesai, masih seri 18. Itu kan mengkanter pendapatnya dosen IAIN sing goblok kuwi. IAIN mana itu, Jogja atau mana? Dia pernah nulis Malakat Aimanuhum. Gue gak ada urusan mau dosen mau apa kok. Selama bertentangan dengan Al-Qur'an gue sikat. Tuh. Ya. Itu seri 18, Mas. Itu belum selesai juga. Nah, si Oskis mungkin menunggu engkau kan Nabi yang akan datang. Jadi intinya ada nggak sih perintah dalam Bible untuk mengikuti kanjeng Nabi Muhammad? Kan di sana Kis ya. Tapi santai aja Kis. Gue tetap konsisten, gue tidak pernah memaksa. Gue hanya menjelaskan, lu mau tetap kafir, mau tetap Islam, gue tetap hormati ya. Tapi setidaknya yang harus gue akui, lu kafir yang paling punya akhlak ya, etikanya bagus ya, mau tanya itu pakai izin dulu, itu harus aku hormati dan aku harus akui. Aku orangnya bla-blaan, kalau ada layak dia diberi apresiasi harus kita apresiasi. Kalau dia bejat ya harus kita injek kepalanya, nggak apa-apa. Itu nggak ada di sini basa-basi, nggak ada. Makanya
Aku berusaha proporsional seperti terjemahan. Terjemahan depan kalau benar ya aku bilang benar. Kalau salah ya salah tak omong. Masa salah kata tak omong benar? Nggak ada ceritanya gitu ya. Oke. Mas Oskisnya bilang begini. Izin bertanya ya Gus. Nggih monggo Kang Mas Oskis ya. Dalam Al-Zalzalah ayat 89, nah berarti ini toh. Ya toh? Tapi aku ngutipnya ayat 78, dia ke 8. Oke, nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Dijelaskan bahwa barang siapa berbuat, mungkin dia salah ketik ya, membuat kebaikan maupun kejahatan akan mendapat balasannya meskipun seberat zarah. Ya, oke. Lalu mengapa orang kafir amal perbuatan mereka seperti fata morgana di surat An-Nur 39? Oke. Bukankah ya setiap amal perbuatan akan mendapatkan balasannya. Bahkan bagi orang-orang yang beriman, Nasrani, Sabiin, Yahudi juga akan mendapatkan balasan dari Rob mereka bila mereka beriman dan beramal baik. Al-Baqarah 62 ya. Oke, begini Kang Mas, itu sudah aku jawab. Begini jawabanku, istimewa pertanyaannya ya. Insya Allah besok live jawabannya matur numbah nuwun gitu. Sorry aku jadi telat ya respon karena memang sibuk ya. Aku harus atur waktu untuk kegiatan-kegiatan lainnya gitu ya. Jadi gitu Kang Mas ya. Pertama kali aku sampaikan, aku nyatakan bahwa pertanyaanmu istimewa, tapi aku tidak bisa jawab sekarang. Insya Allah nanti aku tuntaskan dulu ini. Ini kan keselamatan dari sudut pandang Islam. Terus nanti dari sudut pandang Kristen baru masuk menjawab pertanyaanmu ya. Dan ini bagus. Karena terutama surat 62 itu kan 2 kali turun ayat itu ya. Ada lagi di surat 3 atau di surat 5 itu dinyatakan. Jadi substansinya sama. Ayat itu sering dikapitalisasi. Zaman-zaman dulu awal-awal 2000-an kita selalu diskusi berat di kampus. Kita menghadapi Islam liberal. Mereka yang otak-otaknya liberal mengatakan semua agama masuk surga. Argumentasi yang digunakan surat Al-Baqarah 62. Dan ada satu ayat lagi sama dengan ini. Coba cari, bisa tuh cari tuh. Yang gini tuh. Yahudi Nasrani Sabiin masuk surga gitu. Itu ada 2 ayat di samping di surat Al-Baqarah 62. Dan itu dikapitalisasi oleh mereka yang liberal. Kita bahu membahu di kampus. Yang disasar anak-anak kampus. Karena dakwanya mereka masuk ke kampus gitu loh. Lah kampus itu kan mencari jati diri, mencari bentuk seperti Gerahito ini. Salah format bisa jadi masalah, bisa bubar gitu. Maka kita datang mengkanternya. Yang jadi masalah sekarang Dikti bikin kebijakan tidak lagi boleh mengundang narasumber dari luar. Jadi aku sekarang jarang masuk kampus. Kalau dulu keluar masuk kampus, apalagi menjelang ospek. Bahkan aku kan pernah diundang ke Syah Kuala di Aceh sana dalam rangka yaitu memberikan pembekalan. Yang aku bilang istimewa sekali ada wali kota ikut memberikan pembekalan. Itu wali kotanya masih cewek dulu. Ya. Sekarang nggak bisa masuk kampus. Aku tanya sama mahasiswanya, lalu apa yang kamu dapatkan? Kamu belajar kuliah umum dari dosen itu, agama dari dosen itu, nggak ada. Karena kebijakan itu diambil katanya dalam rangka menghindari radikalisasi kampus, yang katanya terorisme itu. Jadinya kita yang babak belur kena imbas. Kita nggak bisa dakwah ke kampus lagi, gitu loh. Ya semoga dengan Pak Presiden yang baru Pak Prabowo ini bisa Dikti itu bisa diingatkan ya. Karena apa? Kita ini manusia-manusia Nusantara ini manusia-manusia yang punya agama, gitu. Ya, itu di tempat kampus-kampus itu dulu bagus. Yang Kristen dikasih pendakwah Kristen, yang Islam kasih pendakwah. Jadi proporsional. Karena kita secara warga negara sama-sama punya hak gitu loh. Yang jadi masalah khususnya kami ketika kami nggak boleh masuk kampus itu akhirnya ya seperti ini sudah jarang lagi ke kampus gitu. Semoga kebijakan Dikti bisa berubah gitu. Jadi itu nggak ada tuh ketemu. Oke. Oh di surat Al-Hajj. Aduh. Maaf teman-teman, kena angin pintunya. Anginnya masih belum mau kompromi. Dikunci aja tuh. Ya. Oh, di surat Al-Hajj judul. Gini,
Sesungguhnya orang-orang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Sabi'in, orang-orang Nasrani, orang-orang Majusi dan orang-orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Enggak leh, bukan ini leh. Bukan ini leh ya.